kecemasan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sebetulnya gimana sih cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki atau yang abadi atau yang infinite gitu ya, yang tanpa batas. Itu gimana tuh? Karena bahagianya orang tuh ketika tidak punya standar bahagia seperti apa akan berbeda-beda tiap orangnya. Mungkin ada yang bahagia karena harta, karena pasangan, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan spill atau akan kita coba paparkan tentunya oleh gurunda kita, Ustadz Agus Subagio. Daripada kita berlama-lama, uh, insya Allah kita akan langsung saja serahkan kepada Ustadz Agus Subagio. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Dan jangan lupa juga jamaah atau sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa menjaga adabnya dalam bermajelis ini. Karena walaupun online, tetap kita harus menjaga adab karena berlaku juga adab-adab ketika bermajelis walaupun secara online gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan catatannya untuk menulis apa-apa yang nanti akan dipaparkan oleh Ustadz Agus Subagio. Langsung saja pada Ustadz, kami persilakan Ustadz. Siap. Atur Ustadz, nuhun Kang Adam ya. Suaranya jelas ini? Alhamdulillah. Ustadz sehat Ustadz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Siap Ustadz? Alhamdulillah. Udah makan, Dam? Alhamdulillah Ustadz. Udah diisi bensin. Ya, siap. Ya. Baik. Mangga Ustadz. Ya, kita langsung saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan, dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya, atas izinnya kembali kita bisa bertemu secara virtual di serial Quranan Ajaba yang ke-23 ya, Masya Allah tidak terasa ya. Ini serial yang terinspirasi ya dari kelas bahasa Arab Al-Quran yang diselenggarakan oleh Sahal ya, di mana setiap pertemuan ya ada sesi yang kita namakan sebagai sesi Quranan Ajaba, sesi untuk menerapkan materi-materi yang kita bahas di pertemuan tersebut ya. Maka alhamdulillah ini bisa kita perluas ya sesi Quranan Ajaba ini, bahkan juga waktunya lebih panjang ya. Semoga Allah menerima ya semua ikhtiar kita ya, meridhoi semua langkah-langkah kita dan memberikan curahan, limpahan ya rahmat dan juga hidayah Quran kepada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan dirahmati Allah, kalau kita membaca ya bagaimana panduan dalam Al-Quran ya, tema-tema yang disampaikan ya, itu semuanya sangat apa ya, bernilai gitu ya, dan semuanya adalah mukjizat ya. Tidak hanya pilihan kata, tapi juga bagaimana cara penyampaian ya. Kemudian juga pengulangan atau tidak diulang, ini juga salah satu yang harus kita perhatikan ya. Ada tema-tema yang Allah sampaikan secara berulang ya di dalam Al-Qur'an. Misalnya tema tentang ketakwaan ya. Jadi kalau kita mencari ya tema tentang ketakwaan ini, itu jumlahnya sangat banyak ya.
dan tersebar, yaitu sekitar 250-an lebih lah ya. Itu tersebar di awal sampai akhir ya Al-Quran. Misalnya kita membaca di awal Al-Baqarah ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, di situ sudah bicara tentang petunjuk ya, Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ya, sampai nanti di juz 30 ya, di halaman kedua juz 30 ya, innalil muttaqina mafaza. Nah, itu juga ada tema tentang ketakwaan. Nah, jadi apa maksudnya dengan pengulangan ya tema ketakwaan itu? Itu maksudnya adalah jalan menuju ketakwaan itu banyak. Caranya juga banyak untuk menaiki tangga-tangga ketakwaan itu. Ya. Nah, tapi nanti ada tema-tema yang tidak diulang kecuali di satu tempat saja. Ya. Nah, misalnya apa? Misalnya ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ini kan tema puasa hanya kita temukan sekali saja di rangkaian ayat 183 sampai 187 Al-Baqarah. Kita tidak akan menemukan di yang lain ya, di tempat yang lain di surat atau ayat yang lain. Jadi hanya sekali ya. Artinya pesannya adalah kalau kamu memahami ayat-ayat tentang puasa di situ saja, itu sudah cukup memadai ya untuk kamu memahami benefitnya, ya tujuannya, ya kemudian kaifiatnya, tata caranya. Ya, cukup sekali itu aja. Ya, nah itu tentang tema puasa. Ya. Nah, ternyata kalau kita mencari tema-tema tentang kebahagiaan, nah ini yang subhanallah ya, kita kan gandrung ya dalam kehidupan kita ini ingin terlepas dari berbagai macam kesulitan, ya, himpitan, kemudian kesengsaraan, ya, pressure, tekanan, intimidasi dan sebagainya. Yang kita cari, yang kita kejar ya kebahagiaan. Ya. Dan manusia akan sangat berbeda ya dalam mendefinisikan kebahagiaan yang nanti akan dia kejar sebagai sebuah tujuannya gitu. Ya, berbeda-beda bahkan juga nanti akan berpindah-pindah. Ya, misalnya bahagianya kalau sudah punya kendaraan misalnya. Ya, tapi begitu dimiliki, ya mungkin usia bahagianya hanya seminggu, sebulan gitu ya, setahun gitu ya. Jadi nanti berpindah lagi mencari kebahagiaan yang lain, apalagi gitu. Ya, semua seperti itu. Jadi kebahagiaan yang dikejar oleh manusia itu seperti suatu moving target gitu. Jadi target yang bergerak gitu ya. Jadi kalau sudah tercapai, ya tujuan itu bahagia itu, ternyata nggak berumur panjang bahagianya. Nanti nyari lagi kebahagiaan terus gitu begitu. Sehingga kita menyaksikan bagaimana banyaknya orang yang secara apa ya duniawinya itu berlimpah berhasil gitu ya. Ternyata disitulah banyak kasus bunuh diri. Ya. Nah ini yang sangat penting ya kita waspadai ya. Oleh karena itulah nanti dalam Al-Quran kita akan dibimbing gitu ya untuk memiliki mindset ya pemahaman tentang kebahagiaan yang hakiki itu ya di mana dan seperti apa ya. Nah, menariknya teman-teman di dalam Al-Qur'an kalau kita cari ya tema kebahagiaan ini nggak banyak ya, nggak banyak ya. Nanti kita lihat slide berikutnya. Jadi nggak banyak. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa Allah tidak menginginkan hamba-hambanya bahagia gitu ya, atau seperti apa? Ya. Nah, ini tema yang menarik ya, sangat menarik ya. Nah, baik ya. Jadi karena kita ini tadi saya sampaikan serial ini diinisiasi dari kelas bahasa Arab, maka nanti kita akan coba eh, menganalisa ayat-ayat dengan menggunakan pisau-pisau bahasa Arab. Apakah nanti ada masalah grammarnya, ya nahunya, atau juga sisi morfologinya atau sorf ya. Dan teman-teman yang mungkin belum belajar bahasa Arab, insya Allah kita coba
sampaikan konsepnya, kemudian baru kita masuk ke pembahasan analisanya ya. Nah, ternyata di dalam Al-Qur'an ya, tema tentang bahagia ya, kebahagiaan itu hanya ditemukan dengan dua kata ya. Dua kata dengan turunannya gitu ya. Ya, apa itu? Sa'ida yas'adu sa'adatan itu artinya bahagia ya. Kemudian fariha yafrahu farhan itu juga artinya bahagia. Ya. Jadi kalau kita cari tema bahagia dalam Quran, maka nanti kita temukan dari dua kata ini, ya, berawal dari dua kata ini. Ya. Sa'ida yas'adu sa'adatan, ini fi'il madi, fi'il mudori, kemudian masdarnya, ya isimnya. Ya, ini bahagia artinya, ya. Kemudian fariha yafrahu farhan, ini juga artinya bahagia, ya. Nah, bahasa Arab salah satu kelebihannya dia punya stok, ya, punya kemampuan untuk mengungkapkan perbedaan yang tipis sekalipun itu bisa diungkapkan dengan pilihan kata yang berbeda. Nah, sa'ida yas'adu sa'adah ya. Ini kita bisa lihat nanti di surat Hud ya, ayat 105. Ini saya ambilkan potongannya. Ya, faminhum syaqiyun wa sa'idun. Nanti di akhirat itu ada kelompok orang-orang yang syaqiyun ya. Ada kelompok orang-orang yang sa'idun. Ini pembagiannya hanya dua kelompok gitu ya, menurut ayat di surat Hud ini. Ya, jadi apa itu syaqi? Itu seseorang yang sedang mengalami kondisi bergelimang dalam kesengsaraan, diliputi oleh kesengsaraan, kesulitan yang benar-benar membuatnya tidak nyaman. Ini syaqi, ya syaqi. Ya. Nah, sa'id itu kebalikannya syaqiyun, kebalikannya syaqi. Ya. Jadi ini bahagia yang terbebas, ya, terbebas dari berbagai macam kesulitan, kesengsaraan, dan ketidaknyamanan dalam kehidupan. Nah, itu sa'id, ya sa'id. Ya. Nah, sedangkan fariha yafrahu, farhan, ini bahagia yang disebabkan karena datangnya suatu kenikmatan. Ya, datangnya suatu kenikmatan, kemudian dadanya jadi lapang, ngemplong gitu. Gitu. Ya, kayak lapang dadanya. Karena datangnya kenikmatan. Sedangkan Sa'id itu karena terbebas dari kesengsaraan, kesulitan. Ini tipe bahagia yang berbeda ya di sini. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat, saya ulangi ya, di dalam Al-Qur'an hanya dua kata ini saja yang bicara tentang bahagia. Oke, ya. Kemudian kalau kita riset ya, kita cari lebih mendalam lagi tentang berapa banyak ya, kita temukan kata bahagia di dalam Al-Qur'an yang eh, mengambil dari kosakatanya atau akar katanya sa'ida yas'adu ada berapa kali, kemudian fariha yafrahu juga ada berapa banyak ya. Nah, ternyata ya, dalam seluruh Al-Qur'an, dari seluruh ayat-ayat Quran, penyebutan tadi ya, penyebutan sa'ida yas'adu ya, penyebutan sa'ida yas'adu sa'adatan itu hanya dua kali saja. Di dalam seluruh Al-Quran hanya dua kali. Itu pun kita temukan sama-sama di surat Hud. Ya, sama-sama di surat Hud. Subhanallah ya. Ini teman-teman kita harus tahu sejarah. Ya. Surat Hud ini surat yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini surat yang membuat saya beruban, membuat saya beruban karena ada perintah istiqomah di situ. Ya, nah, ya silahkan Bu. Ya. Tapi disinilah ternyata kita menemukan Sa'idah Yas'adu tadi. Ya, kebahagiaan itu ada di surat Hud yang justru isinya itu berat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan ini surat yang membuat saya beruban. Juga surat Hud ini adalah salah satu surat yang diturunkan oleh Allah pada tahun yang penuh dengan kedukaan. Ya, Amul Huzni.
Ya, penuh kedukaan tapi diberikan ya ini tentang kebahagiaan. Ya. Jadi hanya 2 kali. Kemudian kalau kita lihat 2 ayat yang menyebutkan bahagia dengan saida ini, ya. Pertama di ayat 105 ya surat Hud, ya tadi yang disebutkan di awal ya. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biidnih. Pada hari di mana seorang itu tidak ada yang berbicara melainkan dengan izinnya, dengan izin Allah. Berarti ini situasinya adalah di akhirat. Ya, nanti silakan baca di akhir surat An-Naba itu juga sama. Ya, semuanya nggak boleh ada yang ngomong ya kecuali nanti yang Allah izinkan. Jadi ini kejadiannya di akhirat. Bahwa nanti di akhirat itulah ya akan Allah eh, bedakan, akan Allah kelompokkan. Ya, faminhum syaqiyun. Ada orang-orang yang mereka itu syaqiyun, celaka. Ada orang-orang yang sa'idun, yang bahagia. Berarti sa'id di sini, bahagia di sini, bahagianya di akhirat. Ya, tadi kan saya mukodimahi, di dunia tuh ada kebahagiaan, tapi bahagia yang singkat, bahagia yang bisa berpindah-pindah. Jadi seperti moving target gitu ya. Nah, tapi kalau di akhirat nanti, bahkan perhatikan penyebutannya itu dengan sa'idun. Ya, sa'idun, ya, ini adalah suatu jenis katanya, istilahnya isim. Ya, isim sifat. Ya, isim sifat ini berarti melekat dan nggak hilang. Gitu. Ya. Jadi kalau sifatnya itu adalah jujur, ya, jujur misalnya ya sifatnya, maka meskipun dia itu sedang duduk ya, sedang tidak ngapa-ngapain ya, dia tetap ya diberikan sebutan sifatnya adalah dengan jujur gitu. Jadi meskipun nggak kelihatan saat itu, dia tetap memiliki sifat jujur itu. Itu namanya isim sifat. Ya. Jadi sa'idun ini bahagia yang umurnya panjang banget ya. Tadi istilah Kang Adam infinite ya. Kebahagiaan yang benar-benar ya akan dirasakan terus-menerus ya. Nah, ini adanya di akhirat. Kemudian di ayat 108 ya ayat 108 wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Ini teman-teman kita lihat secara morfologi ya, secara jenis katanya su'idu. Saya tanya dulu ini isim atau fiil? Su'idu ya. Isim atau fiil ini? Nah, iya, coba teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar bahasa Arab, ini isim atau fiil? Ya, ini fiil ya. Ah, ya, boleh jawab ya di chat supaya kita tetap konsentrasi semuanya ya. Kamera boleh di off-kan tapi kita tetap ya fokus semuanya ya mengikuti. Ya, ini fiil ya, mumtaz. Kemudian fiil apa? Madi atau mudori? Oke, fiil apa ini? Nah, saya catat ya. Fiil. Nah, iya, fiil madi ini ya. Jadi kata kerja yang menunjukkan masa lampau gitu ya. Ya. Nah, ini fiil madi. Pertanyaan berikutnya, aktif atau pasif? Fiil madi aktif atau pasif ini? Subhanallah. Ya, atau majhul ya istilahnya ya majhul. Sahih. Pasif. Kami di kelas bahasa Arab di Sahal kita coba menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin lebih ini ya bisa dipahami langsung ya. Nah, nggak apa-apa. Pasif ya. Ini pasif coba subhanallah. Saya ambil contoh begini ya. Eh, anzala ya, anzala atau jangan anzala. Nasoro ya. Nasoro artinya menolong. Nasoro ya. Nasoro itu artinya menolong. Nah, ini aktif ya, aktif. Jadi dia yang proaktif melakukan tindakan itu. Ya. Nasoro, dia menolong. Ya. Nah, ketika dibuat bentuknya pasif,
Nah, begini ya. Jadi apa pasifnya, teman-teman? Bentuk pasifnya jadi apa nih? Nah, nusiro. Nah, nusiro. Ditolong. Ya, nusiro. Ditolong. Itu maksudnya aktif dengan pasif. Ya, aktif dengan pasif. Nah, sekarang kita kembali ke ayatnya. Su'idu. Ini adalah fi'il madi yang pasif. Pasif ini. Berarti bayangkan kalau tadi nusiro dia yang ditolong, dia jadi objeknya, ya dia yang ditolong gitu. Ya. Berarti su'idu itu bagaimana pemahamannya? Ah, subhanallah. Dibahagiakan. Sahih. Ya, sahih. Dibahagiakan. Artinya bahagia itu bukan milik manusia, ya. Manusia nggak bisa, ya, mendapatkan kebahagiaan. Artinya apa? Allah, Allah yang akan memberikan kebahagiaan, ya. Dengan bentuk pasif itu sudah langsung informasi, oh iya, memang harus minta kepada Allah, ya. Harus minta dibimbing oleh Allah, harus minta kepada Allah, ya, supaya Allah memberikan kebahagiaan. Paham ini? Ya, dengan bentuk pasif, ya, ya, dibahagiakan, ya, su'idu, ya, ini paham ya, insya Allah, ya. Nah, ini jadi yang bisa memberikan kebahagiaan hakiki hanya Allah. Ini mereka dibuat bahagia, ya, bukan mereka bahagia, ya, mereka dibuat bahagia, dibahagiakan. Subhanallah, ya. Nah, ini saya alhamdulillah karena menyiapkan materi ini, alhamdulillah Allah kasih, ya. Lokasi, ini ternyata ya ketemu, ya. Karena perhatikan dalam terjemahan, ya kita nggak menemukan itu, ya, makna dari pasifnya itu berbahagia ini, ya, berbahagia. Baik, ya. Nah, eh, dibahagiakannya di mana? Ya, ternyata fafil jannati kholidina fiha. Mereka itu dibahagiakan, ya, di surga, ya, di dalam surga. Kekal hidup di dalamnya, ya, selama masih ada langit dan bumi, ya. Nah, jadi ini. Jadi ternyata sa'idah yas'adu, ya, sa'adah itu yang sebenarnya adalah nanti di akhirat, ya, nanti di akhirat. Yang tidak akan menjadi kebahagiaan yang pindah-pindah gitu, ya. Nah, ini ya. Taib. Nah, ditambah lagi dengan akhirannya ini ata'an ghairu majdud. Nah, ini dia. Ini kan kebahagiaan yang tidak ada putus-putusnya, ya. Kebahagiaan yang tidak terputus, nggak pindah-pindah gitu. Itulah kebahagiaan yang memang harus kita cari, kita kejar, ya. Ya, seperti itu. Nah, namun ingat, siapapun yang tujuannya adalah akhirat, maka dunia pun akan Allah kasih. Siapapun yang mencari kebahagiaan di akhirat, maka kebahagiaan dunia pun akan Allah kasih. Nah, seperti itu ya konsep dan kaidahnya gitu. Baik ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi eh, Sa'ida ini yas'adu hanya 2 kali dan hanya di surat Hud ini, ya. Nah, bagaimana selanjutnya dengan fariha yafrahu farhan? Fariha yafrahu farhan ini ada agak banyakan, ya, ada saya lupa sekitar 20-an ya ayat, ya. Tapi fariha yafrahu ini, ya, ternyata eh, secara makna tadi kan kita sudah bahas, ya. Fariha yafrahu itu kebahagiaan karena mendapatkan kenikmatan yang datang, ya, yang datang dengan cepat, ya, datang dengan cepat, kemudian dadanya jadi lapang, ya. Jadi yang digarisbawahi ini datang dengan cepatnya ini kebahagiaannya ini, ya. Nah, eh, dari sekian ayat yang berbicara tentang fariha yafrahu, ya, itu ternyata bisa kita bedakan, ya,
menjadi tiga. Ya, pertama adalah informasi, itu dalam bentuk kalimat berita, ya informasi, ya bahwa ada orang-orang yang fariha, ada orang-orang yang bahagia, gembira, gitu ya, informasi gitu ya. Nah, bahagianya dengan apa? Gitu. Yang kedua nanti dengan larangan, ya, dengan larangan, la tafrah gitu ya. Ya, larangan, jangan bahagia. Ini fariha yafrahu ini bahagia yang kebablasan, ya. Yang kebablasan, bahagia banget gitu ya, kebablasan. Sampai nanti terjemahannya jadi membangga-banggakan diri, sampai nanti membuat dia itu flexing, ya pamer gitu. Ya, ini fariha yafrahu versi Quran itu bahagia yang banget gitu. Ya. Jadi pertama informasi dalam bentuk kalimat berita, ada orang-orang yang fariha yafrahu, bahagia banget. Yang kedua, itu larangan. Nggak boleh loh, ya bahagianya kebangetan terhadap sesuatu yang kenikmatannya cepat datang dan cepat hilang. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga nanti penguatan, ya, masih informasi tapi penguatan. Ya. Nah ini temanya itu ya, ada tiga itu. Ya. Nah kita lihat contohnya di surat Ar-Ra'd. Ya, surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 26. Ya. Eh, ini yang tadi saya katakan kalimat berita di sini. Ya, dengan kalimat berita. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya. Ya, itu lengkapnya ya ayatnya. Jadi Allah yang meluaskan rizki dan menyempitkan atau membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi temanya tentang rizki. Ya. Wa farihu bil hayatid dunya. Nah, mereka itu bergembira, ya bahagia banget dengan kehidupan dunia, ini konteksnya rizki gitu. Ya, jadi ketika diluaskan rizkinya, waduh, bahagia banget ya. Padahal wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata', ya. Kehidupan dunia itu dibandingkan dengan akhirat ya hanya mata', ya. Kita bacanya juga nggak enak dengan akhiran ain itu ya. Mata' kayak ya sesuatu yang nggak enak aja, nggak nyaman ya, berhenti dengan huruf ain ya, akhirnya ain, mata ya. Jadi kehidupan dunia dibandingkan akhirat itu ya hanya kesenangan yang sedikit, yang sebentar. Nah itu ya, itu di surat Ar-Ra'd. Farihu bil hayati dunya. Kemudian di surat Al-Hadid, ya, surat ke-57 ayat 23. Ya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, jadi apa di ayat itu dikaila supaya ya kalian itu tak sau tidak bersedih ya, tidak berduka cita terhadap apa yang luput yang kamu nggak dapat gitu ya. Ketika ingin sesuatu kemudian nggak didapat itu jangan sampai bad mood, jangan sampai bete gitu ya, jangan sampai berduka lah gitu. Ya, kemudian juga wala tafrahu bima atakum. Begitu juga saat kalian itu mendapatkan apa yang diinginkan selama itu di dunia, ya biasa-biasa aja lah. Jangan terlalu bergembira. Ya, jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan Allah kepada kalian. Wala tafrahu bima atakum. Nah ini ya. Jadi kalau dengan dunia ya biasa-biasa aja, artinya dia akan gampang. Ya, gampang apa? Gampang melepaskan. Ya, gampang melepaskan. Makanya yang dipuji dan temanya lebih banyak itu tentang infak, ya, tentang jihad dengan mal, ya. Itu yang dipuji, itu yang banyak ayatnya, ya. Ya, sedangkan apa? Larangan di sini ya wala tafrahu bima atakum ya biasa-biasa aja lah. Sehingga nanti ketika hilang ya tidak akan membuat apa ya kehidupannya itu jadi kiamat gitu. Ya, biasa saja. Kemudian di surat Al-Qasas, ya, surat ke-28 ayat 76. Ya, ini bicara tentang Korun, ya. Ayatnya ini tentang Korun. Inna Koruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Jadi Korun ini adalah termasuk umatnya Nabi Musa.
dan dia berbuat fabagha alaihim, menjahati, ya, berbuat zolim, berbuat aniaya terhadap masyarakat. Ya, nah ini perhatikan dengan kekayaan Korun itu. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Jadi kekayaannya begitu melimpah banyak sehingga kunci-kuncinya itu ya sangat banyak dan berat sehingga harus dibawa oleh orang-orang yang kuat. Nah, di situ ada netizen, ada masyarakat yang mengingatkan, ya, mengingatkan Korun. Id qala lahu qaumuhu, ya, ada masyarakat yang mengatakan kepada sebentar. Oke, ya. Mengatakan kepada Korun, ya, la tafrah, ya, ya. Jangan, ya, jangan apa namanya? Jangan kebablasan gitu ya, sebentar. Ini slide-nya masih ya. Memang saya nggak bergerak slide-slide-nya. Sebentar. Hmm. Oke, sebentar. Ini tadi ada sesuatu nih, ada yang request apa gitu, jadi agak ini terganggu. Oke, iya. Sebentar ya, bentar. Ya. Nah, kemudian akhir ayatnya ya ditutup dengan innallaha la yuhibbul farihin. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri, ya. Nah, jadi di sini ada perubahan, ya. Yang dibenci oleh Allah, Allah tidak suka itu ketika ada orang-orang yang farihin, ya. Ini jenis katanya adalah isim, ya. Isim sifat, isim sifat ini. Jadi ketika ada sifat yang melekat, ya, kebanggaan, ya, bahagia, kebablasan dengan apa yang dia miliki, ya, itu yang kemudian akan menghasilkan pamer, ya, flexing gitu ya. Dan itu menyakiti dan menzolimi masyarakat. Ya, itu yang kemudian membuat Allah la yuhibbul farihin, ya, tidak menyukainya. Oke ya. Nah, ini dia. Nah, jadi tema-tema tentang Fariha Yafrahu itu juga ya tema seperti apa ya, kecaman dan peringatan, peringatan yang keras gitu, ya. Nah, ternyata Bapak Ibu sahabat-sahabat, ya, dari sekian banyak ayat tentang Fariha Yafrahu, itu ada hanya satu, ya, satu ayat saja yang Allah itu bahkan mengajak, memotivasi sampai menggunakan fi'il amr, memerintahkan manusia untuk bahagia. Hanya satu ayat saja. Nah, ingat tadi tema kita di Muqaddimahi diawali dengan cerita tentang tema puasa itu kan cuma sekali di situ. Ya, itu cukup untuk kita memahami ya apa namanya tema tentang puasa. Kalau kita paham di situ di satu ayat itu, maka itu cukup buat kita untuk memahami tentang puasa. Maka begitu juga ketika Allah ya, menyampaikan kepada kita semua ya, bahwa ya berbahagialah kalian dengan hal itu. Dan hanya satu ayat. Maka ini ketika kita memahami satu ayat yang Allah mengajak kita, memerintahkan kita untuk bahagia, maka itu cukup, ya, cukup bagi kita untuk memahami bahagia itu apa sih gitu, ya. Kemudian yang lain-lain itu jadi oh itu fake, itu palsu gitu, kebahagiaan yang palsu, kebahagiaan yang menipu gitu. Sehingga itu akan menyelamatkan kita ya, dari apa kesia-siaan, menyelamatkan kita supaya tidak kena prank gitu ya oleh kebahagiaan yang semu ya. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, nah apa ayat yang hanya sekali itu? Nah, ternyata kita temukan ada di surat Yunus. Ini slide-nya berubah. Nah, mohon info, Pak
Musrifun ya. Slide-nya berubah nggak ini? Sudah ya? Oke. Nah, soalnya saya baca di chat, slide-nya tidak berubah. Berubah ya? Oke, alhamdulillah. Ya. Oh, yang tadi memang saya belum geser, Pak. Ya, sekarang sudah ya. Nah, inilah satu-satunya ayat ya yang memerintahkan kita untuk bahagialah gitu ya, bergembiralah. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, ini dia ayatnya. Falyafrahu ya. Huwa khairum mimma yajmaun. Katakanlah ya. Berarti kita harus mendeklarasikan ini. Kita harus ngebagikan kepada yang lain ketika ada kul di situ. Ya, tidak hanya kepada Rasulullah SAW saja, tapi kepada kita semua yang membaca ayat Quran ini. Bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah ya dengan itu semua mereka bergembira. Ya. Kenapa? Karena huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, ini ada fal yafrahu ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah ya, kita akan lebih mendalam ya, mentadaburi ayat ini. Kita akan coba masuk ke bahasa Arabnya ya. Nah, kita pelan-pelan kita bagi dua ya, ayat ini. Pertama ya, apa namanya, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi kulnya kita simpen. Kulnya itu kan perintah untuk mengatakan ya. Kita fokus dari bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu satu kalimat. Ya, itu satu kalimat. Nah, secara struktur kalimat ya, kalau kita bicara nahwu ya, itu akan membantu kita untuk memahami struktur kalimat, komponen-komponen kalimatnya apa saja, ya. Kemudian nanti urutannya bagaimana. Di dalam bahasa Indonesia itu kan ada SPOK, ya. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Dan secara urutan memang harus begini normalnya, SPOK gitu, ya. Nah, di dalam bahasa Arab juga sama. Kita akan diajak untuk mengenali mana komponen S, ya, subjek, mana komponen predikat, mana komponen objek, dan keterangan. Nah, ternyata, ya, ini singkat cerita ya. Ini kalau kita analisa secara bahasa Arab, maka ya, saya kotakin dulu. Segini nih, segini ini adalah masuk dalam bahasa Indonesia ini namanya keterangan. Sepanjang ini. Bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, dengan yang itu, ya, ini adalah keterangan. Ya. Dan ini istilahnya muta'alik ya. Kalau teman-teman yang belajar bahasa Arab, istilahnya muta'alik bil fi'il. Ya. Nah, ini secara normal aslinya harus di belakang posisinya, harus di belakang. Sedangkan falyafrahu dia adalah istilahnya fi'il fa'il ya. Dia posisinya harus di depan. Ya. Secara urutan dia harus di depan ini. Dia harus ada di depan ke sini gitu. Subhanallah. Ya. Nah, kenapa? Pertanyaannya kan begitu. Kenapa di switch, ditukar urutannya? Ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan tambahan makna. Ya. Ada special meaning di situ. Ya. Teman-teman, apa nih istilahnya? Ya, ketika ada special meaning ini, ya makna apa yang ingin disampaikan di sini? Ya, masih ingat istilahnya? Ya. Ini khusus yang belajar bahasa Arab ya. Ya, ada makna ikhtisos istilahnya. Ikhtisos. Ada makna ikhtisos, pengkhususan,
Ya, ada makna hanya, ada makna hanya di sini. Jadi kalau mau normal itu begini kalimatnya. Saya coba rekonstruksi ya. Kalimat yang biasa-biasa saja, ya, itu jadi liyafrahu. Ya, ini saya tuliskan di sini. Nah, gini. Liyafrahu ke depan. Liyafrahu bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika. Liyafrahu itu di depan, ya. Itu normalnya begitu, ya. Nah, ini persis seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in begitu. Ya, itu ada makna ikhtisos, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Nah, di sini juga sama, ya, mengandung makna hanya. Hanya dengan yang itu sajalah mereka itu berbahagia. Ya. Hanya dengan yang disebutkan sebelumnya itu sajalah mereka itu bisa bergembira. Yang sebenarnya, bahagia yang sebenarnya, hanya dengan itulah gitu. Bisa dipahami ini, fahim tuh? Ya, ini baru dengan nahu. Ya, jadi subhanallah. Ya, ya. Tadi kan di surat Hud, ya, wa ammal ladina su'idu, ya, su'idu. Jadi bahagia itu Allah yang ngasih. Ya, mereka dibahagiakan. Nah, sekarang dengan apa bahagianya? Allah ngasih tahu dengan fadlillah, dengan rahmatihi, dengan dalika. Ya, subhanallah. Nah, nanti kita ya akan mundur satu ayat yang dimaksud dengan fadlillah, rahmatihi, dalika itu apa sih? Yang dimaksud di sini apa gitu? Ya, barangnya apa yang membuat mereka ya hanya dengan barang itulah, hanya dengan sesuatu itulah mereka bisa bahagia gitu. Ya. Nah, ini subhanallah ya. Jadi ini dalam banget saya kira ya. Bagaimana eh, kehebatan Allah dalam membuat struktur kalimat ya. Semoga teman-teman nanti bisa ya semangat ya belajar Quran, belajar bahasa Arabnya ya. Karena yang gini-gini memang harus dengan bahasa Arab. Taib ya. Nah, bagian kedua bagian kedua dari ayat 58, huwa khairum mimma yajma'un. Ya, huwa khairum mimma yajma'un. Tadi kan bicara tentang bahagialah, ya, bergembiralah mereka itu dengan ya yang Allah sebutkan nanti di ayat 57. Kenapa? Karena ya penyebab bahagia itu yang tadi disebutkan sebelumnya khairun, lebih baik dari ma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi kayak diperbandingkan gitu ya. Kayak diperbandingkan. Ini kan komparasi jadinya. Jadi kalau kita ilustrasikan, nah ini ya yang fadlillah rahmatihi gitu ya. Dia lebih baik daripada apa? Apa yang dikumpulkan. Ya. Nah, ini diperbandingkan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, berarti kalau ini bicara tentang bahagia gitu ya. Maka ini juga tentu bicara tentang bahagia, ya. Karena ini akan diperbandingkan gitu, ya. Versus lah ini. Nah, gitu. Ya. Berarti Bapak Ibu sahabat-sahabat, Allah tuh membaca kita bahwa bahagianya manusia itu dengan apa? Bahagianya manusia itu dengan ya sifat atau sikap mengumpulkan, gathering mengumpulkan, ya. Ya jema'un mengumpulkan, ya. Jadi kalau mengumpulkan, maka manusia itu akan bahagia. Itu kata Allah begitu. Ya. Kalau mengumpulkan, jama'a yajma'u, maka manusia itu akan bahagia. Masya Allah ya. Ya. Nah, eh, di sini sebentar saya clearkan dulu, saya bersihkan dulu. Di sini kita menemukan ada istilahnya ada apa ya, isim mausul gitu ya. Isim mausul itu kata apa istilahnya ya? Biasanya yang gitu ya. Konektor yang menyambungkan gitu ya. Isim mausul gitu ya. Alladzi itu isim mausul,
Man itu isim mausul ya. Barang siapa yang itu man ya. Ya. Alladzina amanu ya, orang-orang yang gitu ya. Nah, ma ini juga isim mausul tapi isim mausul yang bersifat dia open gitu ya. Ya, dia open dan tidak terbatasi. Ma ini ya. General, umum, terbuka ya. Jadi nggak spesifik di sini, nggak spesifik ya. Nah, jadi menunjukkan apa saja gitu. Apa saja yang dikumpulkan ya. Jadi kalau tadi kita perbandingkan ya bahwa manusia itu akan bahagia saat mengumpulkan ya. Mengumpulkan apa? Apapun ya. Saya geser dulu slide-nya ya. Di sini Bapak Ibu, yajma'un ini suatu kata kerja atau fiil yang secara normalnya membutuhkan objek ya, membutuhkan maf'ul ya, membutuhkan objek ya. Jama'a yajma'u itu ya membutuhkan objek. Seperti fataha, membuka ya. Membuka apa? Kan butuh objek dia ya. Fataha baban ya, membuka pintu ya. Fataha dia membutuhkan objek. Jamaah juga sama, mengumpulkan. Mengumpulkan apa gitu kan? Nah, di sini tidak disebutkan. Tidak disebutkan mengumpulkan apanya. Berarti ini apapun. Ya. Apapun yang dikumpulkan. Nah, kita lihat contohnya di ayat-ayat yang lain. Ya. Fi'il jama'a yajma'u. Ya, jama'a yajma'u. Itu selalu mendapatkan objek. Ya. Memiliki objek atau maf'ul. Contoh di surat Al-Maidah ya. Yauma yajma'ullahu rusula. Ada yajma'u di situ, Allah mengumpulkan. Mengumpulkan siapa? Ar-rusula, para rasul, ya. Jadi yajma'u mengumpulkan ya. Pelakunya Allah, kemudian objek yang dikumpulkannya adalah rasul-rasul. Kemudian di surat Al-Qiyamah, ayah sabul insan allan najma'a ada najma'a izomahu ya, kami mengumpulkan tulang-tulang belulangnya. Ya, nanti pada hari kiamat begitu dikumpulkan lagi. Najma'u. Ya, objeknya apa? Maf'ulnya apa? Izomahu. Ya, tulang belulangnya. Oke. Kemudian di surat yang sering kita baca, sering kita dengar, surat apa ini? Alladzi jama'a malan wa addadahu. Nah, surat apa ini? Nah, ayo kuis-kuis. Nah, surat apa ya? At-Takasur ya, bagus. Tetangganya. Ya. Surat Wailul. Ah, ya. Surat Wailul. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a jama'a malan wa addada. Ya. Jama'a mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Malan. Mengumpulkan harta wa addadahu dan menghitung-hitungnya itu. Ya. Sekali lagi, jama'a yajma'u itu selalu membutuhkan objek. Ya. Tapi uniknya di surat ini, surat Yunus ayat 58, itu nggak disebutkan objeknya apa, yang dikumpulkannya apa. Gitu. Artinya, apapun ketika ada ya mengoleksi, mengumpulkan, itu akan memberikan kebahagiaan. Mari kita lihat contohnya. Ya, misalnya seorang anak, ya kita mulai dari anak nih. Ya, kira-kira bahagianya seorang anak dengan apa sih? Nah, boleh jawab. Bagaimana caranya bahagia untuk seorang anak? Mengumpulkan apa? Dia memiliki banyak apa gitu. Nah, mainan. Iya, mainan. Betul. Mainan. Semuanya jawabannya sama. Mengumpulkan mainan ya. Uang ya, belum ini kayaknya. Udah sadar ya. Mata ya. Mengumpulkan stiker ya.
buku, betul. Ya, uang buat mainan ya, soy. Ya, anak begitu. Ya, ya, jadi alat tulis gitu ya. Ya, jadi di sini nanti Bapak Ibu sahabat-sahabat, kalau kita kembali ke juz 30 ya, nanti manusia itu dia punya sifat menambah ya, ingin nambah. Ya, tadi disebutkan at-takasur ya, menambah. Menambah apa? Menambah banyak atau menambah kualitas ya. Jadi kuantitas dengan kualitas gitu. Ya. Jadi misalnya si anak itu bahagia ketika apa? Ya, mendapatkan sepatu baru, ya, tas baru, ya dia bahagia itu, ya. Jadi bertambah banyak, bertambah bagus, ya. Itu ya jemaun maksudnya begitu, ya, bertambah mahal, gitu ya. Ya subhanallah ya. Itu anak-anak, ya. Kemudian orang dewasa itu juga sama, ya. Kalau kita tanya apa sih bahagianya orang dewasa? Saat ngoleksi apa, mengumpulkan apa, bertambah apa, cuan sudah jelas. Ya, apalagi? Ya, harta, ya, apalagi? Eh, hmm, bisa tangible atau juga intangible. Ya, ya. Nah, misalnya kalau saya bayangkan gelar, ya, menambah gelar jabatan, betul, betul itu. Ya, ya, mengumpulkan apa tadi jabatan, gelar kan? Itu kayaknya bahagia banget gitu ya ketika ya di depan namanya itu panjang sekali gelarnya sampai nanti di belakangnya juga sama gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi ini bahagianya manusia seperti itu ya. Subhanallah. Sampai hari ini di dunia sosmed ya. Betul, popularitas dunia sosmed. Ketika orang bikin konten ya, bahagianya seperti apa? Bikin konten nih bahagianya dengan apa tuh kelihatannya? Ya, ya bertambah banyak like-nya, followernya, viewernya, subscribe-nya jadi FYP. Betul ya? Iya, subhanallah. Sodakallah ya, luar biasa Allah. Sekali lagi dengan tidak disebutkan maf'ulnya, tidak disebutkan objeknya, berarti ini banyak dan semuanya benar. Ya, pengalaman kita pribadi juga seperti itu. Mengkoleksi apa? Koleksi kerudung. Ya, ibu-ibu mengkoleksi kerudung. Wah, itu kalau ada model baru, wah itu dikejar. Ya, outfit, ya, outfit. Ya, itu juga jadi ya jemaun. Ya. Kemudian sepatu, ya jemaun. Ya, punya rak khusus sepatu. Mohon maaf ya ini ya, saya nggak menyindir siapapun ya. Tapi begitulah kata Al-Quran. Ya, ma yajma'un, bahagianya mereka itu. Betul, barang-barangnya di mana-mana itu. Subhanallah. Ya, ini kata Quran ya. Ya, saya hanya menyampaikan ya, begitu. Jangan ada yang tersindir. Nggak apa-apa juga yang tersindir ya, supaya ada perubahan ya. Subhanallah ya. Ya, ngoleksi baju ya, macam-macam gitu ya. Nah, inilah ya. Jadi ketika dibandingkan, orang tuh akan mengejar kebahagiaan dengan maya jemaun ya. Menambah apa gitu. Dia kira itu akan memberikan kebahagiaan yang hakiki. Ternyata kata Allah enggak. Itu kebahagiaan yang sifatnya terputus. Enggak lama usianya gitu. Ya. Nanti akan berpindah lagi, nyari bahagianya kemana lagi gitu. Ya, bapak-bapak nambah istri bahagia dikiranya. Tapi kalau udah ya, saya punya teman gitu yang sudah poligami ya, ya nasihatinya begitu kepada kita, udah nggak usah deh, ya bahagianya cuma sebulan gitu. Ya Allah, ya udah itu selesai. Tapi ya, nah kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, sebelum kita masuk ke ayat 57 yang itu menjelaskan huwa khairunnya itu, apa yang dimaksud dengan
yang lebih baik daripada apa yang bisa dikumpulkan, dikoleksi oleh manusia itu, ya kita lihat dulu suatu realita kehidupan, ya bahwa eh, koleksi aglonema, koleksi bunga-bunga ya. Ini ada yang japri di chatnya, japri jawabnya ya aglonema, koleksi bahagia, bahagia banget yang ngoleksi apa tanaman ya, ya baik ya. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat, kita ini kan sedang dalam perjalanan ya kehidupan kita ini. Maka eh, menjadi suatu kebutuhan supaya kita ini sadar kita sekarang ada di titik apa, kita ada di fase apa, ya. Kemudian nanti bahayanya apa saja. Kemudian nanti tangga berikutnya itu ya apa gitu. Nah ini kan eh, kita akan sangat membutuhkan orang ya yang memberikan informasi tentang hal itu semua gitu. Ya. Capaian kamu sekarang gitu ya. Oh, ini kamu sebetulnya eh, dengan capaian sekarang itu flashback ya. Ya, dibaca, dianalisa ke belakang. Ini langkah-langkah kamu yang kamu lakukan seperti ini, seperti itu ya. Ya, nanti ke depan perbaiki. Nah, itu kan kita membutuhkan pelajaran dan pengajaran, ya, penjelasan tentang situasi kita hari ini, dianalisa langkah-langkah sebelumnya juga, gitu ya. Nah, persis seperti inilah eh, orang yang sakit, anggap kita ini pesakitan ya, dalam artian kita butuh ya, butuh untuk bisa di scale up, butuh untuk growing, bertumbuh gitu ya, butuh kuat ya, lebih kuat lagi ya. Nah, kita anggaplah kita seperti orang yang sakit dalam tanda petik ya. Maka ini nanti akan membantu kita ilustrasi kepada ayat 57-nya ya. Nah, bayangkan ada orang yang sakit kemudian mendatangi seorang dokter ya. Dokter itu memberikan penjelasan atau pelajaran tentang sebab-sebab penyakit yang diderita ya. Oh, kamu sakit ini itu gitu. Dan sebetulnya kan kita juga disunahkan untuk check up secara rutin, ya, check up secara rutin sehingga nanti kalau ada apa-apa bisa antisipasi lebih awal. Ya, asam urat. Nah, itu. Ya, secara fisik ya dijelaskan nanti oleh dokter itu, oh kamu Bapak ini sakitnya apa, penyebabnya apa. Ya, dijelaskan itu. Nanti resiko lanjutannya bagaimana gitu. Ya. Nah, setelah mendapatkan penjelasan itu, kemudian sang dokter memberikan obat untuk menyembuhkannya. Ya, diberikan obat. Ya, jadi seperti itu. Kemudian diberikan petunjuknya, ya, saran tentang cara hidup sehat. Ya, ketika diikuti, ya, maka itulah jalan kesehatan dan kebahagiaan. Ya, ya, itulah rahmat yang nanti karunia yang besar. Itu ketika orang sakit, ya. Begitu juga ketika orang itu, katakanlah seorang atlet, ya, seorang atlet, dia kan butuh terus berkembang, ya. Maka dia butuh seorang coach. Maka seorang coach yang bagus, ya, dia akan menjelaskan, ya, kamu ini sekarang pada level apa, gitu ya. Maka dikasih obatnya itu bukan steroid, tapi jenis latihan, dosis latihan, itu yang akan membuat orang ini semakin naik, semakin bertumbuh gitu. Itu dikasih obatnya begitu, ya. Dikasih petunjuk gitu ya. Meskipun pahit, meskipun berat, ketika dia ingin mencapai capaian yang lebih tinggi, dia akan ikuti gitu, ya. Ngangkat bebannya, kemudian training latihan-latihannya gitu ya. Nah, itu dia akan ikuti, ya, fitnessnya gitu ya, betul. Sampai dia akan mencapai pada level yang lebih tinggi. Nah, ini saya kira realita yang bisa kita aplikasikan kepada semua, ya. Tidak hanya orang sakit dan atlet, ya. Kita semua juga sama. Kita butuh dibaca diri kita hari ini, gitu ya. Kemarin-kemarin sibuk kerja, ya. Sekarang sudah pensiun, itu gimana itu ya? Ya, wah, gitu ya. Banyak kelalaian-kelalaian, itu kan penyakitnya itu, sakitnya itu. Banyak yang kita lalaikan. Terus bagaimana dong gitu?
Ya, cara mengobatinya, cara mengkodoknya, cara membayarnya itu bagaimana gitu ya. Nah, dikasih petunjuk. Diikuti nggak gitu. Ya, ayo belajar baca Quran. Aduh, gimana udah tua begini. Ya pahit memang gitu ya. Tapi itulah jalannya. Sehingga nanti akan ya memiliki akses ya kepada Al-Quran, bisa baca dengan baik dan benar, menikmati. Kemudian nanti Allah tambahkan lagi ya, ya semakin apa cinta Quran ya, dipertemukan dengan orang-orang yang juga ingin belajar Quran bersama. Terus gitu ya sampai akhirnya dia ya menemukan kebahagiaan di situ gitu. Nah, ini ya. Taib. Kita cek sound dulu. Nah, kita cek dulu ya, bukan cek sound ya. Boleh berikan reaction ya, boleh berikan reaction apapun. Nah, oke. Dari 145 nih berapa yang masih on ya. Ini dari mana saja nih? Boleh sebutkan daerahnya ya. Hmm. Cileunyi, Jerman, Jogja, Masya Allah, Bekasi, Lembang. Bandung tengah mana-mana. Bandung hadir. Iya, jazakumullah khairan. Baik. Pamengpek, Pamulang. Antapani, oh Masya Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillah. Nah, jadi di ayat 57 inilah ya sumber kebahagiaan yang dimaksud. Inilah fadlillah yang dimaksud. Inilah rahmatillah yang dimaksud. Ya, inilah dalika yang dimaksud yang membuat hanya dengan ini semualah yafrahu. Ya, mereka itu akan bahagia. Ya. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang ya kepada kalian mau'izoh dari Rob kalian dan syifa obat lima fis sudur terhadap penyakit yang ada di dalam dada, wahudan dan petunjuk, warahmah bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini ya sebelum masuk ke kualifikasi ya sumber kebahagiaan itu ada 4 di situ. Ini saya ingin mengajak kepada satu kosakata dalam Al-Quran ya yaitu jaa ya jaa ya. Apa artinya jaa? Nah, di situ ada tuh ya. Apa artinya jaa? Ya, ya, datang ya. Jaa itu datang. Tapi nanti ada juga eh, pilihan dalam bahasa Arab yang artinya sama juga datang gitu ya, yaitu ata ya, ata. Jangan diteruskan ya Atta Halilintar ya. Ata aja ya. Ata datang, jaa juga datang. Nah, ini memang kelebihan bahasa Arab ya. Kenapa beda gitu ya? Kalau artinya sama-sama datang ya kenapa harus dibedakan ya? Jadi Bapak Ibu, eh, jaa ini adalah datang dari tempat yang jauh. Datangnya itu dari tempat yang jauh. Bisa juga tempat yang tinggi, tempat yang jauh gitu ya. Beda dengan ata. Ata itu datangnya dari tempat yang dekat. Ya. Jadi kalau kita baca tentang hari kiamat, kepastiannya itu dengan ata. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Ata ya. Hari kiamat itu datang ya dari tempat yang dekat. Sudah dekat gitu. Ya. Tapi bicara tentang pertolongan Allah, ya, itu bisa jadi jauh, bisa juga besar gitu ya nilainya. Jadi jaa itu bisa jauh, bisa besar nilainya gitu. Itu jaa. Ya. Bayangkanlah kalau kita eh, apa namanya check out ya, order ya suatu pesanan gitu ya, dan itu jaraknya jauh, mungkin dari Cina gitu. Nah itu jaa itu, ya, itu jaa. Itu kan pasti kita sikap kita bagaimana dengan orderan itu ya?
Ya, kita mungkin melihat ya nomor orderannya, ya, kemudian secara berkala ngecek gitu ya, sehari dicek sudah sampai mana perjalanannya, ya nanti sekian hari lagi kita cek lagi sudah sampai mana gitu, terus itu dicek gitu ya, ya sampai nanti begitu nyampe ke rumah, waduh itu happy banget, itu jaa, ya. Jadi orang yang nunggu paketnya datang dari luar kota itu beda perasaannya dengan nunggu paket yang COD yang hari itu sekian jam datang gitu, itu beda sikapnya gitu. Ini jaa berarti datang dari tempat yang jauh, dari tempat yang tinggi, juga datang dengan nilai yang begitu besar, ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu, ya, itu jaa. Baik. Nah, kita masuk sekarang ke ini, semuanya ini menjelaskan tentang Al-Quran, Bapak Ibu sahabat-sahabat. Jadi yang dimaksud dengan fadlillah, rahmatihi, fabidalika itu semuanya adalah tentang Quran. Yang dimaksud adalah Quran. Itu menurut penjelasan sebagian besar ulama, ya, itu adalah Quran. Nah, Quran di ayat 57 itu memiliki 4 benefit, memiliki 4 fungsi. Ya, sebentar. Oke. Nah, apa saja? Pertama adalah, nah, ini dia. Mau izotun mirrobbikum. Mau izotun mirrobbikum. Di sini mau izoh ini adalah terjemahannya ya nasihat, pelajaran gitu ya. Tapi berbeda ya dalam bahasa Arab. Mau izoh ini adalah suatu nasihat, pelajaran yang masuk ke dalam hati, yang merasuk ke dalam hati. Itu mau izoh, ya. Beda dengan nasihat. Ya, jadi mau izoh ini sampai masuk ke dalam hati. Saya pernah menyampaikan di dalam kisah Luqman, Luqmanul Hakim, di surat Luqman ya, ayat 13. Itu hebatnya Luqman, ini ilmu parenting ya. Ketika beliau akan berkata menasehati anaknya, ya, wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya, ya, ya bunayya la tusyrik billah, itu isi perkataan Luqman. Wahai anakku, ya, jangan berbuat syirik kepada Allah. Tapi sebelum ucapannya itu ada sisipan, ya. Wa huwa ya'iduhu. Wa huwa ya'iduhu. Ya'idu itu sama dengan mau'izoh, ya. Di Luqman itu fiilnya, di sini di surat Yunus ini jadi isimnya. Nah, ya'idu itu maksudnya adalah eh, sebelum menasehati anaknya, Luqman itu mencari momen-momen yang pas untuk menasehati. Jadi bukan anak itu baru pulang ya ke rumah langsung itu dinasehati itu. Kamu tuh gimana? Wah, itu nggak akan masuk. Tapi Luqman itu luar biasa. Sebagai orang tua dia sabar. Mencari dan menciptakan momen-momen untuk bisa hati ke hati ya bicaranya itu. Itu adalah ya'idu. Ya, wa huwa ya'iduhu. Ya bunayya la tusyrik billah. Ini parenting banget ini ya. Jadi pantaslah ya Allah mencatatkan ya kisah Luqman itu sangat panjang. Padahal beliau bukan nabi. Ya. Nah kita kembali kepada mauidhah, berarti ini adalah nasihat, pelajaran yang merasuk ke dalam hati. Ya. Nah ada yang menarik kalau kita lihat secara sorf. Ya. Sorf ini ilmu yang mengajak kita untuk zoom in, melihat satu kata. Ya. Mauidhah ini suatu istilahnya masdar, ya, isim yang dibentuk dari dari fiil. Tapi di sini masdarnya istilahnya masdar mimi. Ya, ini masdar yang lebih kuat. Masdar yang paling kuat dari masdar yang reguler. Dengan ada awalan mim di situ jadi masdar mimi. Berarti ini nasihat yang mendapatkan tambahan berarti lebih kuat lagi, ya. Merasuk ke dalam hati, kemudian ada masdar mimi berarti itu lebih kuat, ya. Kemudian juga ada tambahan tamar butoh. Itu bukan menjadikan suatu katanya itu menjadi mu'annas ya.
Tapi memang tamarbuto itu juga menambahi makna semakin kuat. Ya, kebayang ya itu. Masdar mimi, kemudian ada tambahan tamarbuto. Yang ketiga, akhirannya tanwin. Akhiran tanwin ini berarti menunjukkan litakzim, untuk mengagungkan, untuk memperbesar gitu ya. Sesuatu dengan akhiran tanwin, mau izotun. Saking nggak tahu nilai sesuatu, ya kita nggak tahu nilai sesuatu, maka dalam bahasa Arab itu dengan akhiran tanwin. Misalnya, fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Apa yang akhiran tanwin di surat Al-Insyirah itu? Apa yang akhiran tanwin yang tadi kita baca? Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Akhirannya tanwin. Apa artinya yusron? Apa itu artinya? Ya. Ah, ya. Kemudahan. Saking kita nggak tahu besarnya kemudahan yang akan Allah berikan, maka di situ menggunakan tanwin. Kalau kesulitan, itu menggunakan alif lam. Dikenal lah kesulitan itu. Gampang dikenali. Oh, ini sudah pernah terjadi pandemi COVID itu. Sebelumnya pernah terjadi. Ada Ebola dan sebagainya. Ya, sudah pernah terjadi pandemi itu. Tapi kemudahan yang membersamai pandemi COVID itu kita nggak tahu. Yusronnya seperti apa, sebesar apa. Sekarang kita menikmati yusron dari pandemi COVID. Kita bisa belajar seperti ini secara online, Zoom. Itu yusron yang kita nggak tahu sebelumnya gitu. Mau izotun dengan akhiran tanwin, ini juga nasihat yang subhanallah. Kita nggak tahu ya seperti apa gitu. Ya, kehebatan nasihat ya dari Quran itu, ya, pelajaran dari Quran itu. Kita nggak tahu ya sedalam apa gitu ya. Dapat merasuk, menggugah, menyentuh hati kita. Nah, kadang-kadang kalau ada orang dikasih masukan, ya dikasih masukan, itu sulit untuk bisa menerima. Ya. Tadi misalnya kita bicara tentang influencer, ya, orang yang bikin konten gitu. Ya, saya kemarin ikut atau diminta ngisi podcast gitu. Nah, itu kan rame tuh komentar-komentar. Ada yang komentarnya, kok mirip Kiwil ya? Oh, ini pendeta mualaf ya. Waduh, itu nyelekit. Ya, menyakitkan memang. Ya, masukan yang sampai ke hati itu akan menyakitkan. Tapi ingat, ternyata mau izoh yang masuk ke dalam hati bisa menyakitkan, nyelekit ini datangnya dari siapa? Datang dari Robbikum. Dari Rob. Bukan mau izotum minallah. Ya. Bukan mau izotum minar rahman. Bukan. Ya. Mir Rob. Dari Rob. Kita harus paham. Ketika disebut Rob, maka ini adalah zat yang menyediakan semua kebutuhan kita. Dia yang memelihara kita, merawat kita. Dia yang membimbing kita sampai kita dewasa. Sampai kita itu bisa naik bertumbuh. Terus gitu. Itu adalah Rob. Jadi Allah itu ketika memberikan nasihat, pelajaran yang mungkin nyelekit, menyakitkan, tujuannya adalah membangun kita, menumbuhkan kita. Ya, itu Allah, ya Rob itu. Mau izatumi Robbikum. Jangankan kita ya, Nabi sekalipun itu akan Allah berikan mau idoh. Ya, Rasulullah SAW pernah dikritisi dalam tanda petik, diberikan mau idoh ketika beliau ya memiliki kelas privat gitu dengan para tokoh pentolan-pentolannya. Ini kalau kepala sukunya masuk Islam, wah maka semuanya akan masuk Islam. Nah, tiba-tiba kan ada eh, Abdullah bin Umi Maktum si buta yang datang ya tergesa-gesa ingin mendapatkan pengajaran Quran. Kemudian Rasulullah ya agak terganggu gitu sehingga berpaling dan raut wajahnya berubah. Nah, padahal si buta nggak melihat gitu. Maka disitulah Allah menegur ya Rasulullah SAW. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Betul. Ya Rasulullah saja diberikan mau'idhah.
pahit betul gitu ya. Itu. Mau itu mirrobikum. Nah, ini ya. Ini tadi kisah yang ilustrasi yang disampaikan sebelumnya. Kita ini pesakitan. Kita ada penyakit, kemudian dibaca, dikoreksi, dikasih nasihat yang sampai nyelekit masuk ke dalam hati kita, tapi itu tujuannya membangun. Ya, mau idotum mirobikum. Tidak stagnan nanti hidup kita itu. Yang kedua, wasifa ulima fis sudur. Ya. Syifa kita sering dengar, terjemahannya menjadi obat, ya, syifa itu. Ya. Tapi secara apa namanya keaslian bahasanya, ya, syafa ini menunjukkan ujung atau batas sesuatu, ujung atau batas sesuatu. Itu syafa. Syafa hufrati minan nar. Ya, jadi ada kalau kita naik misalnya ada naik gunung misalnya ya di situ ada permukaan datar yang itu di ujung gitu itu akan membahayakan. Nah, itu namanya syafa, ya, ujung, ya. Jadi kayak batas lah gitu ya, ujung sesuatu atau batas sesuatu itu syafa. Ya. Nah, ini dipakai untuk menjadi syifa, artinya ketika ada sesuatu yang mengganggu, ya, mengganggu itu kemudian pada kadar tertentu itu dibersihkan, dihilangkan itu ya sampai nanti batas tadi syafa itu batas. Misalnya kita ilustrasikan seperti ini ya. Misalnya saya gambarkan begini ya. Nah, ini ya ada penyakit atau bakteri sebanyak ini. Ya. Kemudian nanti syafa ya, atau asyifa ini dia akan ya, menghilangkan si penyakit itu mungkin sampai segini saja. Nah, segini. Menyisakan sedikit, ya, menyisakan sedikit. Nah, sedikit. Ada batas tertentu ini sedikit. Ya. Kenapa disisakan? Karena ini batas aman. Ya. Kita kan ketika medical check up itu ada angka, ya, yang menunjukkan batas normalnya. Kolesterol berapa, batasannya asam urat berapa gitu ya. Ya, itu memang bermanfaat. Akan membuat tubuh kita itu akan bekerja proaktif gitu ya, melawan gitu ya. Itulah maksud dari syifa gitu ya. Jadi tidak akan dibersihkan sama sekali, itu syifa itu begitu maksudnya ya. Paham tum ya. Nah, jadi itulah Al-Qur'an ya, ketika bicara tentang sifatnya adalah syifaun. Kemudian lima fisudur ya, lima fisudur. Kenapa disebutkannya sudur? Nah, sudur itu adalah dada ya. Jadi ada sudur, kemudian masuk ke dalamnya ada kolbun, di dalam kolbun ada fuad, di dalam fuad itu ada lub, albab ada lub. Ya. Jadi sudur ini bagian paling luar, itu sudur. Ya, sudur, kolbun, fuad, kemudian lub. Ya. Nah, kenapa Quran itu Allah sebutkan ya mengobati apa yang ada di dalam dada, di sudur. Karena kita tahu iblis, setan itu main-mainnya di mana? Yuwaswisunya di mana? Alladzi yuwaswisu bukan fil qalb ya, tapi fi sudur, fi sudurin nas. Ya. Jadi Quran itu luar biasa menjaga ya manusia itu di wilayah di mana setan itu ya memberikan was-wasnya, memberikan bisikan-bisikan jahatnya, ya, memberikan rayuan-rayuannya akan terkontaminasi nanti, terkotori gitu ya sudurnya itu. Maka disitulah Quran bekerja melawan menangkal gitu ya. Seperti itu, fisudur. Ya, masalahnya kalau kita ngebuka kolbun, ya, membuka hati kita, ya sudah itu berat sekali. Ya, ya, jadi setan nggak bisa masuk kecuali kita yang ngebukanya. Nah, kemudian lagi-lagi di sini kita menemukan ada tanwin. Sifaun. Ya sudur, kolbun, fuad itu hati juga, tapi bagian lebih dalam.
ya, bagian emosional. Itu kalau kolbun dia kondisi normal biasa-biasa saja. Ya, tapi kalau fuad itu hati yang di situ ada emosional di situ. Ya, jadi dia apa namanya? Kalau cinta banget, nah itu fuad. Ya, hatinya jadi fuad di situ. Sedih gitu, fuad gitu. Ya, galau itu fuad, kayak terbakar gitu ya, terpanggang. Ya, itu fuad. Ya, tapi kalau kolbun itu ya biasa aja dia, datar-datar aja. Nah, lub itu bagian intinya inti. Ya, jadi orang yang ulul albab, orang yang tidak ada halangan, ya hatinya itu bersih, itu nggak ada halangan, itu disebut sebagai ulul albab. Sensitif dia, ya, ulul albab. Jadi lub ya di situ. Baik ya, bisa dibedakan? Nah, oke. Nah, betul. Semua orang punya keempatnya, iyalah. Ya, semua ini punya. Empat-empatnya punya. Oke ya. Nah, eh, mana tadi? Oh ya, sifaun. Sifaun ini berakhiran tanwin. Ya, tanwin ini menunjukkan seperti tadi mau idotun. Ya, jadi ini kita nggak tahu sehebat apa Al-Quran itu akan memberikan pengobatan. Sehebat apa Al-Quran itu akan memberikan penangkalan dari toksik iblis. Ya, di situ. Kemudian juga kita tidak tahu ayat yang mana yang akan menjadi syifa, ayat mana, ya. Maka di sini kita meyakini semua ayat adalah obat, obat yang ampuh, semua ayat. Jadi nggak boleh dipilih-pilih gitu. Ya meskipun ada gitu ya yang menyebutkan keutamaan suatu surat ayat iya, tapi kita jangan mengkultuskan ya sehingga yang dibaca itu aja gitu ya. Ya. Baca semua Quran itu akan menjadi syifa, bukan sekedar nanti situasi yang kita alami saat tertentu baru kita baca gitu, enggak. Maka ketika kita rutin membaca Al-Quran, maka semua ayat itu akan menjadi syifa. Kita nggak tahu penyakit apa yang ada dalam sudur kita, dalam kolbu kita. Maka ayat mana yang kemudian bekerja untuk mengobati itu, kita nggak tahu. Ya, maka amannya adalah kita baca semuanya. Kita yakini semuanya, kita imani semuanya itu adalah syifaul lima fis sudur. Taib ya, begitu. Kita lanjutkan yang ketiga. Sebentar. Yang ketiga adalah hudan. Pendek sekali ini. Ya, hudan itu petunjuk. Di sini tidak ada tambahan definisi atau penjelasan ya. Sebagaimana mau izoh mirrobikum sifa lima fisudur gitu ya. Hudan tuh nggak ada tambahan apapun. Nah, sahabat-sahabat, hudan. Oh ya, ini ada pertanyaan. Kenapa sifa itu nggak sampai menyeluruh, tapi menyisakan bagian yang aman? Ya, Allah menginginkan kita ini tumbuh berkembang. Allah tidak menginginkan kita ini menjadi steril. Ya, Allah ingin kita imun. Ya, pertanyaan tadi. Allah menginginkan kita imun. Supaya imun kan tubuh kita ini bisa beradaptasi ya dengan kadar tertentu dari bakteri misalnya kan. Ya begitu. Ya, antibiotik betul. Kayak antibiotik gitu. Ya begitu. Bisa dipahami ya? Mm-mm. Tadi apa namanya si kolesterol jahat, tapi kalau masih di rentang batas tertentu aman ya jangan dihilangkan. Ya, ya seperti itu. Ya, baik. Baik. Wa iyaki. Kita kembali ke hudan. Ya, ini. Hudan ini identik dengan hadiah. Akar katanya sama. Hudan itu dengan hadiah. Kemudian hudan itu artinya petunjuk, ya, di mana petunjuk ini sangat berkaitan dengan tujuan, ya, dengan goal, dengan destinasi. Jadi kalau minta petunjuk, petunjuk apa kan? Di situ ada goalnya apa, tujuannya apa, destinasinya kemana. Maka minta ditunjuki jalan ke sana gitu ya. Petunjuk itu sangat berkaitan dengan
goalnya apa, tujuannya apa, ya destinasinya kemana. Nah, kemudian di sini ya dengan kembali ya akhirannya tanwin, ya maka ini memberikan makna ini hebat banget. Ya, kita nggak tahu kehebatan petunjuk ini. Bahkan dengan tidak ada tambahan penjelasan tentang hudan sebagaimana mauizah dengan syifa, maka ini adalah Al-Quran akan memberikan petunjuk kepada tujuan akhir, ya, kemudian akan memberikan petunjuk kepada tujuan antara, akan memberikan hudan ya kepada targetan yang lebih kecil, akan memberikan hudan kepada targetan yang lebih singkat. Bahkan Al-Quran adalah hudan dalam setiap langkah. Subhanallah ya. Hudan dalam setiap langkah. Sehingga tidak salah arah, tidak tersesat. Ya, on the track gitu. Nah, itu hudan. Makanya kita ya nggak ada debat. Ya udah. Kita kan membutuhkan selalu ya hudan, ya, butuh petunjuk bimbingan dari Allah. Ya, nah makanya ini Al-Quran Allah sebutkan sebagai hudan. Ya. Terakhir, ya, warahmatun lil mu'minin, warahmatun lil mu'minin. Ya, jadi ini kita sudah pernah bahas di kelas Tadabur surat Ar-Rahman. Ya, bagaimana Al-Quran itu adalah kasih sayang yang terbesar dari Allah. Allah menyebut dirinya dengan Ar-Rahman, berarti Allah tuh sayang banget. Ya, Allah yang maha penyayang banget, ya Ar-Rahman. Kemudian apa kasih sayang yang terbesar? Allamal Quran, ya, memberikan pengajaran Al-Quran. Jadi ya ketika ada tambahan di sini warahmah, ya sebagai kasih sayang, rahmat lil mukminin bagi orang-orang yang keimanannya stabil, bagi orang-orang yang keimanannya dijaga betul. Ya, maka di sini eh, Al-Quran itu akan memberikan rahmat lebih banyak kepada orang-orang mukmin. Semakin tinggi dan semakin kuat keimanan, maka semakin banyak benefit, semakin banyak rahmat yang akan Al-Quran berikan. Nah, itu dia, warahmatun lil mukminin. Ini kan kalau kita ya hubungkan dengan tadi wa khairu mimma yajma'un ya falyafrahu. Ini empat ini ya semua yang akan memberikan kebahagiaan yang sebenarnya. Ketika kita memiliki ya coach ya yang membaca diri kita ya sedang berada di posisi apa, fase apa sekarang ya. Kemudian memberikan obat ya, memberikan apa namanya petunjuk-petunjuk ya sampai nanti kita disampaikan kepada tujuan kita ya rahmat yang kita inginkan itu adalah surga Allah. Kasih sayang yang terbesar nanti adalah masuk ke dalam surga Allah. Tidak ada orang yang masuk surga kecuali atas rahmat Allah. Itu yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah jalannya Al-Quran. Ya, taib. Ini ada pertanyaan sebelum saya tutup untuk ke Kang Adam sebagai MC. Maaf Ustadz mau tanya bila membaca Quran secara rutin walau tidak dibaca dengan artinya. Apakah juga akan menjadi obat untuk hati dan petunjuk setiap langkah? Ya, betul ya. Al-Quran itu ketika dijelaskan di dalam apa ya surat Al-Jumu'ah ya, ayat kedua. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi. Itu ada tilawah, ada aktivitas membacakan ayat-ayat Quran. Ya. Maka di situ lanjutannya adalah wa yuzakkihim. Ya. Ketika dibacakan, ya maka akan memberikan tazkiyatun nafs, ya pembersihan, ya menjadi obat di sini. Ya, jadi meskipun belum paham, ya juga tidak membaca artinya, ya insya Allah ini akan menjadi obat. Ya, nah tentu saja suatu amal, salah satu bukti ya amal itu benar, kemudian amal itu diterima oleh Allah,
itu akan akan bisa dilihat pasca, ya, sesudah beramal. Ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bahwa suatu kebaikan itu akan membawa kepada kebaikan yang lain. Ketika kita baca Quran, tidak dengan artinya, tanpa dengan artinya, kemudian Allah menerima, maka itu akan menghadirkan keinginan yang lebih banyak kepada Quran itu. Ya. Apa keinginannya? Pasti nanti akan penasaran. Ah, saya pengen baca artinya. Pasti akan muncul itu. Ah, saya ingin ngafal. Ah, saya ingin memahami lebih dalam. Ah, saya ingin belajar bahasa Arabnya gitu. Itu akan terus begitu. Itu bukti, ya. Bukti sebentar. Eh, bentar, bentar. Ya, bentar. Oke. Jadi begitu ya. Silahkan kita mulai langkah-langkah itu dengan Quran dari yang menurut kita terjangkau. Jangan membebani dulu dengan sesuatu yang kayaknya masih jauh, itu nggak apa-apa. Kalau jiwa kita baru siapnya itu dengan ya membaca tanpa membaca artinya, it's okay, nggak apa-apa. Sambil nanti berdoa terus kepada Allah, ya Allah terimalah ya bacaan saya, tilawah saya, ya Allah tambahkanlah ya hidayahnya, tambahkanlah kecintaannya gitu. Akan ya nanti akan bergulir gitu ya, akan semakin banyak ar-raghbah, ya akan semakin banyak keinginan kepada Quran. Makanya dengan Quran tuh nggak boleh stuck, nggak boleh berhenti, nggak boleh titik. Ya sesudah baca apalagi ya gitu. Ya, belajar tahsin tilawahnya. Kalau sudah apalagi ya terus itu harus membangun itu gitu. Itu bukti sehatnya hubungan kita dengan Quran. Sebagaimana ungkapan seorang sahabat, ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahuratil qulub lamma syabiat minal Quran." Ya. Ketika hati itu bersih, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang kepada Quran. Nah, itu kan hubungannya saling ya, saling mempengaruhi gitu. Ya, begitu. Taib. Ada lagi? Ya, saya kembalikan ke ini dulu ya. Kalau lagi baca pengen udahan ya udahan aja, nggak apa-apa. Kalau pengen udahan ya udahan aja. Ya, ya cukuplah 5 menit, nggak apa-apa ya udahan udahan aja gitu. Ya, kan nggak harus selesai khatam ya di dalam satu waktu ya. Nggak begitu. Siapa nih? Neng Siti. Ya. Baik, saya kembalikan ke Adam, enggak Adam. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Atur nuhun Ustaz, jazakallah khair. Mudah-mudahan apa yang tadi telah dipaparkan atau disampaikan bisa menjadi manfaat tentunya untuk kita semua. Dan memang pada intinya adalah ternyata sumber kebahagiaan itu sangat dekat sama kita. Boleh jadi mungkin yang di rak lemari itu sudah jarang tersentuh, yang mungkin udah berdebu. Nah, itu mungkin yang kita harus muhasabah, mungkin kita jauh dari tadi ya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tadi kata Ustadz itu adalah Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an dan semuanya ada di situ. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendekat kepada sumber kebahagiaan itu untuk bisa mencapai kebahagiaan yang kekal tadi ya, yang terus-menerus tanpa putus, yaitu bisa berada mungkin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah tentunya. Nah, sebelum kita mengakhiri mungkin perjumpaan pada hari ini, ada sedikit info mungkin untuk Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua berkaitan dengan progres pembangunan Masjid Al-Izzah Sahal yang berada di Jatinangor, yang insya Allah sampai dengan saat ini terus digenjot gitu ya, terus berproses dalam pembangunannya.
Dan sampai pada tahap ini alhamdulillah sudah mau pada tahap pengecoran, insya Allah akan dilakukan secepatnya gitu ya, pengecoran basement dan lain sebagainya. Mungkin untuk detail-detailnya boleh banget menghubungi admin Sahal, atau boleh juga follow IG di @sahal.official, atau mungkin juga boleh dilihat di Sahal TV. Nah, nanti ada di sana semua atau detail-detail progres yang sudah dikerjakan. Nah, buat sahabat atau ibu-ibu semua juga yang mungkin tadi ya ketinggalan apa info-info dan lain sebagainya, kembali kami ingatkan bahwa kajian ini akan terus diadakan gitu insya Allah pada setiap bulannya itu 2 kali, 1 atau 2 kali insya Allah. Nah, nanti untuk untuk bisa terus dapat info-infonya boleh banget join di WA grup kajian rutin Sahal. Insya Allah nanti bisa menghubungi admin ya insya Allah. Nah, mungkin itu aja barangkali yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, dan jazakumullah khair kami ucapkan kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang selalu senantiasa berkenan bersama kita dalam sama-sama menuntut ilmu untuk kemudian mendapatkan tadi ya kebahagiaan-kebahagiaan yang Allah janjikan nanti kelak di akhirat, dan mudah-mudahan juga menjadi wasilah kemudahan kita di dunia. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri saja dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama, dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant. Terima kasih semuanya dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.